Walladzina takhadu masjidan, dan di antara orang-orang munafik ada yang mendirikan masjid, ittakhadu masjidan. Diroron wa kufron, untuk membahayakan. Wa kufron, dan sebagai keingkaran, penolakan terhadap Masjid Kuba. Wa tafriqon, dan untuk memecah belah. Bainal mu'minin, di antara orang mukmin. Wa irsadan, dan untuk menunggu menyambut liman haraballah, kedatangan siapa yang telah memerangi Allah wa rasulah, dan rasulnya min qabl, sejak dahulu. Wala yahlifunna, dan sungguh mereka bersumpah, in aradna, tidaklah kami menghendaki, illal husna, kecuali kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan sungguh Allah yashhad, menjadi saksi, innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta dalam sumpahnya. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Ya. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, ya. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Jadi yang dimaksud dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu, itu seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syria untuk melaksanakan sholat di masjid yang mereka dirikan, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. Ya, tetapi Abu Amir tidak jadi datang karena dia mati di Syria. Ya, dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah SAW berkenaan dengan wahyu yang diterimanya setelah kembali dari perang Tabuk. Ya. Mereka dengan pasti bersumpah, ya. Jadi kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Ya, itu maksudnya siapa? Maksudnya pendeta Nasrani yang bernama Abu Amir, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syria. La takum fihi abadan, janganlah engkau mendirikan sholat di dalam masjid, ya, masjid diror. La takum fihi abadan, ya, janganlah engkau mendirikan sholat fihi, di dalamnya, maksudnya itu masjid diror, abadan, selamanya. La masjidun ussisa ala taqwa, masjid Kuba, maksudnya itu masjid Kuba, sungguh masjid ussisa ala taqwa, didirikan berdasarkan ketakwaan, min awali yaumin, dari pertama hari didirikan, ahaku antakuma fi, lebih pantas untuk engkau mendirikan sholat di situ. Fihi rijalun, di dalamnya terdapat para laki-laki, yuhibbuna, mereka senang, cinta, ayyatatoharu, untuk membersihkan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid-masjid itu selamanya. Ya. Masjid apa maksudnya? Masjid-masjid itu maksudnya apa? Ya, masjid diror, ya. Masjid diror itu tadi masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik. Ya, di antara orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana. Ya. Masjid diroron, untuk menimbulkan bencana pada orang beriman. Dan mereka untuk apa? Memecah belah antara orang beriman. Jadi tujuan mendirikan masjid memang untuk memecah belah. Maka ayat berikutnya apa? La takum fi abadan, jangan engkau melaksanakan sholat di masjid itu selamanya. Ya, sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa, la masjidun ussisa ala taqwa, ya,
Masjid Kuba, maksudnya itulah Masjidun Usis ala Taqwa adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba didirikan atas takwa. Sejak awal hari pertama didirikan, sejak awal hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Ya, Allah menyukai orang-orang yang bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman asasa bunyanahu ala taqwa, dan apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya ala taqwa, atas dasar takwa, takut ya minallah, dari Allah, waridwanin, dan mengharapkan keridhaannya, khairun, lebih baik, amman asasa, lebih baik ya, ataukah man, orang-orang yang mendirikan bunyanahu, bangunannya, ala syafa jurufin har, di atas tepi jurang yang runtuh, fanhara, lalu bangunan itu runtuh, bihi, bersama dia, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa, takwa kepada Allah dan keridhoannya, itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama dengan mereka ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. La yazalu bunyanuhumul ladzi banau ribatan. La yazalu, masih saja, bunyanuhum. La yazalu bunyanuhum. Ya, bunyanuhumul ladzi banau ribatan. Masih saja bangunan mereka, yaitu Masjid Dirar maksudnya, alladzi banau ribatan, yang telah mereka bangun menjadi keraguan, fi qulubihim, di dalam hati mereka, illa, kecuali antaqatta'a qulubuhum, jika hancur karena kematian hati mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sampai mereka mati, ya. Ada yang menafsirkan apabila mereka tidak dapat bertobat lagi. Ya, bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai mereka mati, mereka sampai hancur. Nah, atau mereka tidak dapat bertobat lagi. Maka Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Di sini Ishaq mengatakan bahwa suatu ketika Abu Rahim Al-Ghifari, asal seorang yang ikut berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon Baitur Ridwan, berkata, orang-orang yang membangun Masjid Dirar mendatangi Rasulullah yang saat itu telah bersiap menuju Tabuk. Ia berkata, wahai Rasul, sesungguhnya kami telah membangun sebuah masjid khusus untuk yang sakit dan memerlukan bantuan, untuk berlindung pada malam yang sangat dingin dan di musim hujan. Kami ingin engkau mendatangi masjid kami dan sholat di dalamnya. Rasul bersabda, sesungguhnya aku akan berangkat berperang. Jika kami sudah kembali, insya Allah kami akan mendatangi masjid kalian dan sholat bersama kalian. Saat Rasul dan para sahabat kembali dari Tabuk, mereka singgah dan beristirahat di Zi'awan. Ya, kemudian turunlah keempat ayat ini. Rasulullah memanggil Malik bin Diksam dan Ma'in bin Adi dan bersabda, pergilah kalian ke masjid yang dibangun orang-orang yang zalim itu, hancurkan dan bakarlah. Lalu mereka pun melaksanakan perintah Rasulullah. Ya, ini sebab turunnya ayat ya yang menjelaskan tentang orang-orang munafik mendirikan masjid, ya, niatnya untuk menimbulkan bencana pada orang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu, yaitu apa? Yaitu pendeta Nasrani yang bernama Abu Amir, yang mereka tunggu-tunggu ya dari Syria untuk melaksanakan sholat di masjid yang didirikan mereka. Mereka membawa tentara memerangi kaum muslimin,
Ya, dan Abu Amir nggak jadi datang karena dia mati di Syria. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah, Dia membeli dari orang yang beriman anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka adalah surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, mereka membunuh. Wa yuqtalun, dan mereka dibunuh. Wa'dan alaihi haqqa, sebagai janji atas yang benar. Fit Taurat, di dalam Taurat, wal Injil, dan Injil, wal Quran, dan Al-Quran. Waman aufa, dan barang siap. Waman aufa, dan siapa aufa, yang lebih menepati bi'adi, terhadap janjinya, minallah, dari Allah. Fastabshiru bi bai'ikum, maka bergembiralah kalian, bi bai'ikum, dengan jual beli kalian, alladzi baya'tum bihi, yang telah kalian jual belikan dengannya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itu, jual beli itu adalah suatu keuntungan yang besar. Sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin, baik dari diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka terbunuh, mereka membunuh atau mereka dibunuh, sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya dari selain Allah? Ya, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dengan demikian itulah kemenangan, ya, karena yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. At-taibun al-abidun, mereka adalah orang-orang yang bertobat atau menyesal. Al-abidun, mereka adalah orang yang beribadah, ahli ibadah. Al-hamidun, mereka adalah orang senantiasa memuji atas segala nikmat. As-saihun, mereka adalah pengembara, pencari ilmu. As-saihun. Ar-raki'un, dan orang-orang rukuk. As-sajidun, dan orang yang sujud, mengerjakan sholat. Al-amirun, al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang menyuruh mengajak berbuat kebajikan. Wan nahun anil munkar, dan orang-orang mencegah dari perbuatan kemungkaran. Wal hafidun li hududillah, orang-orang yang memelihara, menjaga terhadap hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira pada orang-orang yang mukmin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ya. Rukuk, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan bergembiralah orang-orang yang beriman. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi meriwayatkan bahwa suatu hari Abdullah bin Rawahah berkata kepada Rasulullah, apa saja kewajiban terhadap Tuhanmu dan dirimu yang kamu tetapkan atasku? Rasul menjawab, aku telah menetapkan agar selalu beribadah kepada Tuhan dan tidak menyekutukannya dengan apapun, sedangkan terhadapku, yaitu agar selalu menjagaku sebagaimana kamu menjaga diri dan hartamu. Ya, ia bertanya lagi, apa balasanku jika aku melaksanakan semuanya? Ya. Kemudian Rasul menjawab, surga balasannya. Lalu ia berkata, itu merupakan perniagaan yang menguntungkan, kami tak akan membatalkannya. Kemudian turunlah ayat yang kedua ini. Maka nali nabiyin, ya, tidak pantas bagi Nabi Muhammad, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk mereka memohonkan ampunan kepada Allah, lil musyrikin, bagi orang musyrik, walau kanu, meskipun mereka adalah uli kurba, mempunyai hubungan kerabat, ya, bapak, anak, paman, dan lain-lain kerabat. Min ba'dima, ya, dari setelah tabayyana, tampak jelas lahum, bagi mereka, annahum, bahwa mereka orang-orang musyrik, ashabul jahim, adalah penghuni neraka jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah
bagi orang musyrik sekalipun mereka itu kaum kerabat, ya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwa saat Abu Thalib menjelang ajal, Rasulullah datang menemuinya. Saat itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berada di samping Abu Thalib. Rasul bersabda, "Wahai paman, ucapkanlah kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, agar aku dapat memperjuangkanmu di hadapan Allah di hari kiamat kelak." Abu Jahal dan Abdullah berkata, "Hai Abu Thalib, apakah kamu telah membenci agama Abdul Muthalib?" Mereka berdua terus berbicara dengannya hingga ucapan terakhirnya adalah pengakuan kesetiaannya dengan agama Abdul Muthalib. Rasul pun berkata, "Aku akan tetap memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang Allah." Kemudian turunlah ayat ini. Tidak pantas bagi Nabi seorang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah, ya, bagi orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabat, ya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam, ya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim, dan tidaklah terjadi istighfaru Ibrahim, permohonan ampunan Ibrahim, li abihi, kepada bapaknya, illa, kecuali an mau'idatin, karena suatu janji, wa adaha iyahu, yang telah ia janjikan kepadanya. Falamma tabayyana lahu, dan ketika telah baginya Ibrahim annahu, bahwa bapaknya aduun lillah, adalah musuh abadi Allah, tabarra'a minhu, maka dia melepaskan diri dari bapaknya. Inna Ibrahima, sungguh Ibrahim adalah la'awahun, sungguh orang yang lembut, halimun, orang yang santun. Halim, awah, awahun, lembut, halim, santun. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya Ibrahim itu siapa? Azar. Tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya dan penyantun. Inna Ibrahima la'awahun halim. Ya, Ibrahim itu sangat lembut hatinya dan sangat penyantun. Wa ma kana Allah liyudilla qauman, dan Allah tidak mungkin hendak menyesatkan suatu kaum ba'da idh hadahum, setelah dia memberi petunjuk kepada Islam, hatta, ya, memberi petunjuk mereka kepada Islam, hatta, sehingga yubayyina lahum, sampai dia Allah menjelaskan kepada mereka ma yattaqun, ya, apa yang harus mereka takut ataupun bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in alim, terhadap sesuatu maha mengetahui. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberi petunjuk, ya, diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi seorang hamba tidak akan diazab oleh Allah semata-mata karena kesesatannya, kecuali jika hamba itu melanggar perintah-perintah yang sudah dijelaskan. Innallaha, sesungguhnya Allah, lahu mulkus samawati wal ard, bagi dia kerajaan kekuasaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Wa malakum min dunillah, dan tidak ada bagi kalian dari selain Allah min waliyin wala nasirin, dari seorang pelindung dan seorang penolong. Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Laqad taballah, dan sungguh Allah benar-benar telah menerima tobat ala nabi, terhadap nabi, wal muhajirin, dan kaum muhajirin, para sahabat muhajirin Madinah, wal ansar, dan kaum ansar, penduduk asli Madinah. Muhajirin, para sahabat yang berhijrah ke Madinah.
Wal Ansor, kaum Ansor penduduk asli Madinah. Alladzina taba'uhu, yaitu orang-orang yang mereka mengikuti Nabi fi sa'atil usrah, saat-saat pada masa kesulitan, min ba'dima, dari setelah kata yazighu qulubu fariqin minhum, setelah hampir saja yazighu akan berpaling hati segolongan minhum di antara mereka. Summa taba alaihim, kemudian menerima tobat mereka. Allah menerima tobat mereka. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah terhadap mereka Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Innahu bihim raufur rahim. Dileng-eleng selawase urip.